Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah aku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kalian angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur roh jahat itu, lalu keluarlah ia daripadanya, dan anak itu sembuh seketika itu juga. Kemudian ketika mereka sendirian, para murid menghampiri Yesus dan bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus menjawab, "Karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguh sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindahlah dari sini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan tiada yang mustahil bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, selamat pagi, berkah dalam, jangan lupa bahagia. Renungan harian saya pada tanggal 8 Agustus 2020 ini berjudul Kekuatan Iman. Bacaan diambil dari Matius 17 ayat 14 sampai 30. Saudara-saudara, dalam bacaan Injil Yesus marah dan mengkritik atas ketidakpercayaan. Pertama, ketidakpercayaan seseorang yang membawa si sakit. Kedua, ketidakpercayaan orang-orang di sekitar anak itu. Mereka tidak percaya bahwa murid-murid Yesus mampu menyembuhkan. Akhirnya penyembuhan itu gagal. Kritik Yesus yang ketiga ditujukan kepada para murid-Nya. Kritik kepada mereka bukannya tidak percaya, tetapi kurang percaya. Padahal dalam Matius 10 ayat 1 dan 8, mereka sudah diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang sakit. Dengan kata lain, para murid itu kurang pede alias kurang percaya diri. Jika kepercayaan itu sudah dibangun menjadi kuat, namanya keyakinan. Keyakinan diri itulah yang menuntun orang untuk tidak gagal, untuk berhasil, untuk sukses. Kepercayaan diri itu akan menjadi dahsyat lagi jika dilandasi, bahasa Jawanya dilambari, dengan kekuatan kuasa Tuhan. Lalu kepercayaan diri, keyakinan diri yang dilandaskan pada kekuatan dan kuasa Tuhan itu namanya iman. Menurut Yesus, iman itu bisa memindah gunung dan tidak ada yang mustahil. Contoh spektakuler ada dalam diri beberapa gelintir orang, 8 orang yang yakin bahwa Tuhan akan memerdekakan bangsa Indonesia yang kemudian diproklamirkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan kepercayaan itu meluas ke seluruh rakyat yang bergabung dengan Indonesia. Lebih dari itu, dukungan dari bangsa-bangsa lain muncul yang diawali oleh Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India saat itu, dan diikuti negara-negara lain. Tanpa mengecilkan jasa para pahlawan yang bertempur mengusir Belanda
yang kembali ke Indonesia, diplomasi dengan bangsa-bangsa pendukung Indonesia memperkuat posisi tawar Indonesia di mata dunia. Mata batin orang beriman pasti melihat bahwa kemerdekaan Indonesia adalah anugerah Tuhan, karena orang-orang percaya bahwa Tuhan menyertai bangsa kita, bangsa Indonesia. Contoh lain adalah iman orang Israel. Dalam Mazmur 23, judulnya Tuhanlah Gembalaku yang tidak asing bagi kita, adalah rumusan lengkap dan kuat mengenai iman orang-orang Israel. Mereka tidak menggunakan kata, semoga Tuhanlah gembalaku, semoga aku tidak kekurangan. Yang ada adalah pernyataan kekuatan iman, maka bentuknya present tense. Mereka yakin bahwa mereka takkan kekurangan, pasti, bahkan berlimpah-limpah seperti domba yang dibaringkan pada rumput yang hijau. Kepastiannya sudah setingkat, sesudah Senin akan Selasa, sesudah Selasa akan Rebu, pasti. Saya belum pernah mendengar ada orang Israel yang miskin. Mereka juga yakin bahwa hidup mereka akan tenang, seperti domba yang diantarkan ke sungai yang tenang. Yakin. Apakah mereka tidak akan mendapatkan kesulitan? Kesulitan, sakit penyakit, ancaman, dimusuhi orang, dimusuhi bangsa lain, itu ada. Tetapi mereka yakin gada dan tongkat Tuhan menjaga mereka. Bisa dibayangkan bahwa mereka yakin bahwa kehidupan mereka akan makmur, sejahtera, aman, tanpa rasa takut. Itulah kekuatan iman mereka. Saudara-saudara, Santo Dominikus yang kita peringati hari ini adalah seorang imam pendiri Ordo Pengkhotbah, adalah seorang pewarta sabda Tuhan yang unggul. Keunggulannya terletak pada kekuatan keyakinan diri karena relasi akrabnya dengan Tuhan. Dengan kata lain, Santo Dominikus mempunyai iman yang kuat, sehingga apa yang dikatakan mudah dimengerti dan menyentuh hati pendengarnya. Saudara-saudara, kita semua yang dibaptis itu diangkat menjadi anak Tuhan. Yakin Anda dan saya adalah anak Tuhan. Yakin Yesus berjanji untuk menyertai sampai kapanpun, dimanapun. Yakin dalam kondisi apapun Bapa di surga menjaga dan memelihara hidup kita. Yakin sebagai anak-anak Tuhan kita punya rasa percaya diri. Yakin. Lalu mestinya kita juga bisa dipercaya. Yakin kita bisa dipercaya. Mungkin kita merasa bahwa diri kita mirip-mirip dengan murid-murid Yesus yang kala itu kurang percaya. Saudara-saudara, mari kita mohon petunjuk Roh Kudus agar kita tidak kena marah atau kritik Yesus karena tidak percaya atau kurang percaya kepada kuat kuasanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami, dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.